Hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, di Bali itu diperingati sebagai Hari Tumpak Landep. Nah, Tumpak Landep itu adalah, jadi kalau saya bilang dari tumpak dulu ya, tumpak itu adalah hari di mana hari Sabtu bertemu dengan Kliwon. Ya, dan dia akan datang setiap 5 minggu atau 35 hari, sehingga di Bali akan ada 6 tumpak dalam 210 hari. Nah, jadi setiap 210 hari akan bertemu juga dengan Tumpak Landep ini ya. Nah, jadi Tumpak Landep ini adalah hari pertama tumpak artinya. Jadi karena kuku itu dimulai Sinte, yang kedua Landep ya. Jadi ini adalah tumpak pertama dalam siklus ya. Dan ini kalau dicari adalah sebagai hari puncak dari rentetan Hari Saraswati. Jadi Hari Saraswati 14 hari sebelum ini itu turunnya ilmu pengetahuan. Dan sekarang ilmu pengetahuan itu ditajamkan, dianggap bilanglah di Pasupati begitu, dihidupkan, sehingga akhirnya ilmu itu berguna untuk penciptaan, berguna untuk bagaimana kita bisa mewujudkan ide dari pikiran, mewujudkan apa yang kita inginkan begitu, menggunakan ilmu pengetahuan itu, sehingga pada akhirnya ilmu itu menjadi suatu senjata buat kita ya. Kalau dibilang dari tumpak landep ya, landep itu artinya tajam. Jadi hari ini tuh di Bali biasanya kan diperingati sebagai hari-hari untuk mempasupati gitu ya, atau menghidupkan, memberikan jiwa kepada segala bentuk senjata ya, termasuk senjata yang ada di luar diri ya. Jadi biasanya disimbolkan dengan keris ya. Orang Bali itu biasa mensimbolkan dengan keris. Di unsur keris itu adalah ada unsur penciptaan ya, atau pengetahuan, disimbolkan dengan Saraswati atau Brahman gitu ya. Kemudian ada unsur materi ya, Wisnu atau Laksmi, unsur materi. Kemudian unsur Siwa atau unsur kekuatan sebagai unsur pelindung ya, kekuatan penajaman ya, ketajaman. Artinya untuk membuat suatu ciptaan kita tidak hanya butuh pikiran ya, tidak butuh hanya pengetahuan, kita butuh juga pengetahuan, butuh materi, dan butuh kekuatan. Nah, tanpa 3 hal ini mustahil kita bisa menciptakan ya sesuatu. Jadi kalau saya punya ide di pikiran saya, mau mengubah atau mencipta-ciptakan sesuatu, membentuk sesuatu, saya punya kecerdasan, saya harus punya keberanian dan kekuatan, dan saya harus punya materi untuk menunjang. Ya, maka 3 unsur inilah yang perlu kita miliki. Dan hari ini kekuatan Pasupati atau Siwa sebagai Pasupati itu menajamkan bagaimana pikiran kita yang kita pelajari dari 14 hari yang lalu ya. Kalau saya hubungkan dengan ilmu hipnoterapi yang sering saya gunakan untuk mensugesti, bahwa jika kita mengulang suatu sugesti selama 14 hari berturut-turut, itu akan jadi sebuah nilai di alam pikiran bawah sadar. Artinya kalau saya misalnya mencoba suatu sugesti tertentu, misalnya saya mencoba untuk menjadi percaya diri, atau saya mengubah kebiasaan misalnya dari rajin olahraga ya, atau merokok menjadi tidak merokok, itu kalau saya ulang selama 14 hari, disugestikan ke dalam diri saya, diafirmasi setiap hari begitu, maka di hari ke-14 itu bisa dibilang dia akan menjadi sebuah nilai di alam pikiran bawah sadar, sehingga akan merubah pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku kita secara fisik. Maka ini akan menjadi sebuah nilai. Nah, di Bali ini setelah 14 hari menerima ilmu pengetahuan ya, diterima, kemudian barangkali begini saya coba hubungkan ya, semoga tidak terkesan menggurui. Jadi ini hanya coba menghubungkan begitu. Setelah hari ke-14 maka kita menajamkannya, menghidupkannya lewat berbagai upakara ya. Jadi upakara ini karena di Bali ini adalah agama yang tentu dengan banyak upacara ya, upakara simbol unik sekali. Jadi cara orang Bali, budaya Bali ini menggunakan berbagai simbol dan upacara begitu, sehingga disimbolkanlah bahwa kita menajamkan pengetahuan atau pikiran yang kita terima ya, sehingga pada akhirnya kita bisa bagaimana cara menggunakan pikiran itu, bagaimana mewujudkan apa yang kita inginkan ya, sehingga pada akhirnya itu memberi manfaat pada kita ya. Walaupun mungkin di Bali sedikit kadang-kadang orang kan menggunakan ini dengan mengupacarai alat-alatnya ya, tapi itu juga tidak salah ya, karena alat seperti kendaraan yang diupacarai juga perlu diberikan semacam roh atau kehidupan begitu bilangnya di Pasupati.
itu senjata, tapi tidak lupa juga biasanya menajamkan pikiran kita. Jadi melakukan meditasi tertentu, upacara tertentu, sehingga pada akhirnya ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita itu, baik itu bayu, sabda, dan idap pikiran kita menjadi tajam dan akhirnya berguna untuk diri dan orang banyak. Ya, terima kasih, semoga tidak terkesan menggurui. Sampai jumpa di video selanjutnya.